Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfian Wartiwijaya, peserta Latsar CPNS Kabupaten Sinjai tahun 2023, Angkatan 2, Kelompok 2. Kali ini saya akan meresume materi agenda 2 bagian terakhir dari Core Values ASN berakhlak, yaitu adaptif dan kolaboratif. Baiklah, kita memasuki pokok pembahasan yang pertama, adaptif. Adaptif adalah karakteristik alam yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Sejatinya tanpa beradaptasi akan menyebabkan makhluk hidup tidak dapat mempertahankan diri dan musnah pada akhirnya oleh perubahan lingkungan. Sehingga kemampuan adaptif merupakan syarat penting bagi terjaminnya keberlangsungan kehidupan. Mengapa harus adaptif? Adaptif ini sangat kita perlukan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup di tengah berbagai tantangan. Di antaranya, perubahan lingkungan strategis, kompetisi yang terjadi antar instansi pemerintah, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan komitmen mutu. Adapun salah satu tantangan terbesar saat ini yaitu dunia VUCA, yaitu dunia yang penuh dengan gejolak disertai dengan penuh ketidakpastian, kerumitan, dan keambiguan. Nah, untuk menghadapi ancaman VUCA, kita bisa menggunakan kerangka kerja berikut. Yang pertama, hadapi volatility dengan vision. Terima dan rangkul perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerja. Yang kedua, hadapi uncertainty dengan understanding. Berhenti sejenak dan mendengar, melihat, dan memahami sekeliling. Yang ketiga, hadapi complexity dengan clarity. Komunikasikan secara jelas dengan tim kita. Dan yang terakhir, hadapi ambiguity dengan agility. Dorong fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan ketangkasan. Nah, berikut adalah kode etik adaptif yang bisa kita terapkan. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang terakhir, bertindak proaktif. Dalam konteks organisasi, seorang pemimpin bisa membangun budaya adaptif dengan konsep dan strategi sebagai berikut. Yang pertama, memahami landscape organisasi. Yang kedua, mendorong setiap individu untuk belajar, serta membangun jiwa kepemimpinan. Baiklah, kita lanjut ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu kolaboratif. Menurut Dyer and Singh, mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah nilai yang dihasilkan dari aliansi antara dua atau lebih pihak untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersamaan. Nah, berikut adalah proses menjalin kolaborasi. Yang pertama, trust building dengan membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama mengenai kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan. Dan yang terakhir adalah menetapkan outcome bersama. Selanjutnya yaitu kode etik atau panduan perilaku untuk mewujudkan sikap kolaboratif. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang terakhir, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Oke, kita memasuki subbab kedua, yaitu kolaborasi pemerintahan. Irawan mengungkapkan bahwa collaborative governance adalah sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi dalam konteks pemerintah. Yang pertama, kepercayaan, lalu pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi dalam manajemen, serta formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik. Jika ada faktor keberhasilan, pasti ada faktor penghambat. Nah, berikut adalah faktor yang bisa menghambat keberhasilan kolaborasi dalam konteks pemerintah, yaitu ketidakjelasan batasan masalah,
karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi serta dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas. Nah, berikut adalah subbab terakhir, yaitu Whole of Government atau WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Nah, keuntungan dari whole of government adalah outcome focus, berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai KL, sektor masing-masing. Yang kedua, implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, melainkan lintas instansi. Yang ketiga, enabling, yaitu pemerintah jadi lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Dan yang terakhir, strengthening prevention, mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin bisa berkembang lebih jauh. Nah, berikut adalah wujud praktik whole of government. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga dengan mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah ideal untuk sebuah koordinasi. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus yang terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian. Yang ketiga, membentuk gugus tugas yang merupakan bentuk kelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal. Dan yang terakhir, yaitu koalisi sosial yang merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga. Sekian resume materi adaptif dan kolaboratif yang dapat saya sampaikan, sekaligus menutup materi agenda 2 tentang core values ASN, berakhlak. Saya Alfian Wirtawijaya, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.